Sistem Arsitektur IoT oleh Agustina. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang elemen dasar arsitektur IoT, protokol komunikasi IoT, keamanan protokol IoT, dan fokus keamanan protokol IoT. Elemen dasar arsitektur IoT, seiring dengan perkembangan IoT, kita perlu mengetahui apa saja komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan IoT tersebut, antara lain sebagai berikut. Things merupakan cakupan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak, misalnya untuk menghidupkan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambah atau mengurangi kecepatan. Gateways merupakan sarana yang menyediakan konektivitas antara hal-hal dan bagian cloud dari solusi IoT, memungkinkan pre-processing dan pemfilteran data sebelum memindahkannya ke cloud untuk mengurangi volume data untuk pemrosesan dan penyimpanan terperinci. Cloud Gateway menjadi dasar dalam memfasilitasi kompresi data dan transmisi data yang aman antara gateway bidang dan server cloud IoT. Streaming Data Processor berfungsi guna memastikan transisi input data yang efektif ke pusat data dan aplikasi kontrol. Data Lake merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data besar datang dalam kumpulan atau aliran. Big Data Warehouse merupakan istilah data yang difilter dan diproses yang diperlukan untuk informasi yang berarti dan diekstraksi dari pusat data ke gudang data besar. Data Analytics merupakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Machine Learning Data Models Generates. Proses dalam pembelajaran mesin ini memberikan peluang untuk membuat modal yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrol. User Application unsur dari komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang memungkinkan koneksi pengguna ke sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal cerdas mereka, sementara mereka terhubung ke jaringan. Hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan. Kedua, protokol komunikasi IoT. Protokol komunikasi yang bersifat agnostik pada IoT banyak memiliki implementasi. Beberapa yang populer adalah menggunakan API, seperti REST API dan MQTT API. REST API adalah protokol komunikasi yang menggunakan endpoint array dan memanfaatkan ketersediaan method pada protokol. HTTP, yaitu GET untuk meminta data, POST untuk membuat data baru, PUT untuk mengubah data, dan DELETE untuk menghapus data. MQTT API adalah protokol komunikasi ringan yang melayani publish dan subscribe dan lebih ringan dari HTTP. Tidak selengkap REST API, tetapi cukup memenuhi kebutuhan sebagian besar IoT. Ketiga, keamanan protokol IoT. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberikan keamanan pada IoT Internet of Things. Pertama adalah mengamankan antarmuka atau tampilan web perangkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan IoT Internet of Things. Keempat, fokus keamanan protokol IoT. Sangat penting melindungi data selama transit jaringan, lalu lintas data, apapun antara perangkat dan cloud, termasuk informasi yang dikirimkan melalui aplikasi seluler harus diperiksa untuk memastikan keamanan. Sekian materi kita hari ini, besok kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Metode enkripsi transport seperti metode Secure Socket Layer SSL atau Transport Layer Security TLS dapat digunakan untuk melindungi data jika metode ini digunakan dengan cara yang benar.